Hey guys, selamat datang di channel Gawai. Udah lama nggak upload video, dan kali ini gue akan review AirTags setelah pemakaian gue selama 2 tahun lebih. Jadi kalau kalian belum tahu, AirTags ini adalah alat buat ngelacak barang dari Apple. Gue beli AirTags di Mei 2021, dan waktu itu gue cukup excited, soalnya AirTags ini akhirnya dirilis Apple setelah rumornya beredar di mana-mana. Oke, sekarang kita masuk ke reviewnya aja. Mungkin gue akan mulai dari fitur AirTags-nya dulu. Jadi, AirTags ini dia bisa nunjukin lokasi di mana dia berada di jaringan Find My-nya Apple. Dan AirTags ini dia juga bisa dibunyiin kalau Bluetooth AirTags-nya masih dalam jangkauan. Ada satu lagi fitur yang menarik yang namanya Precision Finding. Jadi fitur ini bisa nonton kalian secara real time di mana letak AirTags-nya. Yang sayangnya fitur ini cuma tersedia buat iPhone 12 ke atas dan belum juga tersedia di Indonesia. Jadi yes, kalau kalian masih tinggal di Indonesia dan belum pakai iPhone 12 ke atas, kalian nggak bisa memaksimalkan fitur dari AirTags ini sampai waktu yang nggak ditentukan. Buat cara kerjanya, AirTags ini dia pakai Bluetooth Low Energy di jaringan Find My, yang artinya AirTags ini butuh device Apple lain buat mendeteksi di mana keberadaannya. Jadi misalnya Bluetooth AirTags ini nggak bisa dijangkau, dia nggak bisa dibunyiin ataupun dilihat di mana lokasi akurat keberadaannya semenjak rekaman lokasi terakhir saat AirTags-nya masih dalam jangkauan. Misalnya ketika gue ninggalin dompet yang berisi AirTags gue ini di rumah temen gue dan dia pakai Android. Lokasi terakhir yang terdeteksi di AirTags ini akan terekam di mana terakhir AirTags-nya ini tersambung sama iPhone gue. Jadi gue nggak bisa buat ngebunyiin AirTags-nya secara langsung, atau harus ada orang lain yang pakai iPhone dulu buat datengin rumah temen gue biar Bluetooth-nya bisa tersambung. Setelah itu gue baru bisa update lokasi terkini dan juga ngebunyiin AirTags-nya. Jadi intinya AirTags ini akan berfungsi dengan baik di lingkungan yang dimana ada banyak pengguna iPhone-nya di situ buat ngedeteksi di mana letak AirTags-nya. Misalnya seperti di kota-kota besar. By the way, Bluetooth buat ngedeteksi AirTags-nya ini terjadi di background. Jadi siapa yang ngedeteksi dan siapa yang punya AirTags-nya nggak akan ketahuan. Dan selama pemakaian gue selama 2 tahun ini, mungkin lebih ke nice to have aja sih buat gue. Cuman AirTags ini kepake banget saat dompet gue keselip, saat gue buru-buru buat pergi. Jadi saat itu gue bisa langsung ngebunyiin di mana AirTags-nya berada, langsung bunyi dan ambil dompet gue. Oh iya, ada satu error di AirTags ini yang menurut gue cukup ngeselin. Jadi baterai AirTags ori ini tahan sekitar 1 tahun lebih sedikit. Nah, ketika habis akan muncul notifikasi kalau baterainya ini minta diganti. Nah, letak errornya adalah ketika gue ganti baterainya, 1 minggu pertama masih oke sih dan berfungsi dengan baik, tapi setelah itu muncul notifikasi kalau baterainya lowbat. Solusinya ternyata cukup simpel, yaitu wipe baterainya pakai tisu alkohol dan baterainya bisa kembali normal. Kesimpulannya adalah, menurut gue sih di harganya 400 ribuan saat ini, gue masih ngerasa AirTags ini worth it, karena gue bisa dengan mudah nyari dompet gue ketika lagi buru-buru buat pergi, ataupun sedikit perasaan aman karena dompet gue udah ada AirTags-nya. Dan mungkin kalau kalian mau beli AirTags saat ini pun menurut gue masih worth it, karena produk refresh dari AirTags ini, yaitu AirTags Gen 2 keluarnya masih cukup lama. Dan karena ini produk Apple, tentunya AirTags ini hanya akan worth it buat pengguna iPhone. Ya karena AirTags ini cuma bisa diaktifin pakai iPhone aja sih. Dan segitu dulu videonya. Mungkin kalau kalian ada pertanyaan boleh banget komen di bawah ini. Dan see you in the next video.